Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnialahi dari Prodi PGMI 3D dengan NIM 1959 1119. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi statistik dan peluang. Nah, bahwasanya statistik ini adalah tentang bagaimana kita merencanakan atau mengumpulkan dan menganalisa tentang menafsirkan dan menyajikan data. Singkatnya seperti statistik itu adalah ilmu yang berhubungan dengan data. Nah, jadi kegunaan dari statistik ini banyak digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, baik dalam ilmu alam, misalnya astronomi dan biologi, serta dalam ilmu sosial, termasuk sosiologi dan psikologi, serta dibandingkan ekonomi dan industri ini digunakan pemerintah untuk berbagai keperluan. Sensus adalah salah satu prosedur yang paling dikenal. Nah, aplikasi lain yang sekarang populer adalah prosedur dalam sistem pemungutan suara, misalnya sebelum pemilihan umum atau serta perhitungan cepat hasil jajak dalam pendapat dan perhitungan cepat di bidang pengelolaan data. Ini juga dapat diterapkan untuk pengenalan pola dan kecerdasan. Nah, jadi rumus-rumus dari statistik matematika ini, misalnya metode rumus untuk data individual. Nah, untuk mencari metode dari data individual ini cukup dengan cari beberapa nilai. Sebagai contoh, ada data individu atau sebagai berikut dengan angka 2, 3, 5, 7, 3, 4, 7, 8, 6, dan 4, 5, 4. Nah, dari data tersebut, individu di atas adalah metode 4 of kali. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus statistika median. Nah, median adalah nilai data tengah setelah data diurutkan. Dengan demikian, median membagi data menjadi dua bagian yang sama. Nah, median rata-rata dilambangkan oleh saya. Jadi, median data tunggal, data ganjil, ambil nilai yang beberapa di tengah kalau data ganjil. Sedangkan data genap itu ambil rata-rata dua data yang berada di tengah. Nah, median data kelompok juga menggunakan sebagai keterangan L2 itu tepi bawah. Nah, terus ekuator F tutup kurung dipangkarkan tutup kurung, di luar kurung itu ada angka 2, jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, V2 frekuensi kelas median, C panjang interval kelas. Nah, di sini modus MO merupakan nilai yang paling sering muncul atau frekuensi yang paling tinggi. Sedangkan modus data tunggal itu ambil data yang paling banyak. Ini saya akan menjelaskan tentang rumus statistika letak. Nah, rumus statistika letak itu kuartil Q membagi data yang telah menjadi 4 bagian yang sama banyak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contohnya. Misalnya contohnya itu penghasilan rata-rata untuk 6 orang ada 4.400. Nah, ketika seseorang itu tiba, penghasilan rata-rata itu menjadi 4.800. Nah, penghasilan orang-orang yang baru datang adalah. Nah, di sini saya akan menjawab penghasilan tersebut. Nah, jawabannya itu pendapatan rata-rata 6 orang adalah 4.500. Nah, totalnya pendapatan 6 orang dengan demikian itu 4.500 dikalikan sama 6 orang. Jadi hasilnya 27.000. Nah, kembali pendapatan rata-rata 7 orang adalah 4.800. Nah, jadi total pendapatan 7 orang 4.800 dikali sama 7 orang. Jadi hasilnya 33.600. Nah, dengan demikian pendapatan mereka yang masuk adalah 33.600 dikurang hasil tadi. Nah, hasil dari 4.500 dikali 6 itu 27.000. Nah, jadi kita dikurangkan sama hasil 27.000 tersebut. Jadi hasilnya adalah 6.600. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan nilai kuartil yang lebih rendah. Jadi, kuartil bawah dari data, misalnya angka 5, terus 5, 7, 7, 6, 8, 7, 8, 9. Nah, saya akan menjawab. Nah, hasil yang terendah itu, misalnya kuartil adalah pengukuran yang membagi data menjadi 4 bagian. Nah, di sini yang sama. Kuartil bawah Q1 berada di sebelah kiri median. Nah, urutan data itu 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9. Jadi, Q1 sama dengan 5 ditambah 6. Nah, tutup kurung per 2. Nah, jadi Q1 sama dengan 11 terus per 2. Q1 sama dengan 5,5. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peluang. Peluang adalah besar
probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Konsep peluang ini tidak hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat sederhana, jadi seperti permainan dadu, melainkan pada hal yang kompleks dan juga seperti investasi, ramalan cuaca, ansurasi, dan lainnya. Itulah mengapa materi peluang perlu dikenalkan sejak di bangku sekolah. Nah, di sini konsep dasar peluang merupakan penjabaran lebih rinci tentang besaran atau besaran apa yang harus kamu kuasai. Nah, konsep ini diperoleh melalui percobaan dan juga adapun konsep dasar peluang meliputi ruang sampel dan titik sampel. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang sampel. Nah, ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Ruang sampel biasanya dinyatakan sebagai S. Contohnya, ruang sampel dari dadu adalah angka 1, 2, sampai 5, sampai 6. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan titik sampel. Nah, di sini titik sampel adalah bagian dari ruang sampel atau contohnya itu adalah saat kamu melemparkan satu buah dadu tersebut. Nah, salah satu kemungkinan angka yang akan keluar adalah 4. Nah, seperti itu. Nah, misalnya contohnya itu dari seperangkat kartu bridge akan diambil satu kartu secara acak. Nah, kemudian tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Dalam seperangkat kartu bridge itu ada 4 jenis. Nah, kartu yaitu hati, skop, wajik, dan juga keriting. Nah, masing-masing kartu tersebut terdiri atas 13 kartu, yaitu as sampai king. Nah, peluang seperti itu kan. Nah, jadi peluang misalnya aku kasih contoh lagi, peluang klasik adalah peluang pertama yang dipelajari oleh para matematikawan di abad ke-17 dan 18. Nah, semua kejadian yang akan terjadi itu ditentukan melalui ruang sampel. Nah, pada peluang jenis ini, semua kejadian diasumsikan memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Misalnya kamu mengambil satu kartu bridge. Nah, masing-masing kartu bridge itu yang kamu ambil memiliki peluang yang sama, yaitu 152. Nah, di sini untuk menentukan peluang kejadian A, kamu harus membandingkan antara banyaknya kejadian A dan banyaknya keluaran pada ruang sampel secara matematis. Nah, kejadian A ditulis sebagai berikut. Misalnya rumusnya itu P tutup kurung A sama dengan N buka kurung A tutup kurung per N itu buka kurung S tutup kurung.